Masyhur itu Said Muhammad dan beberapa ulama sering ngendikan li'annal insana kullamatta sa'afikruh qalla inkaruhu alan nas, karena manusia ketika bacanya banyak, baca referensinya banyak, maka tidak gampang ingkar, tidak gampang menyalahkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain, amma ba'du. Saya sedikit cerita tentang ciri khas pesantren ya, atau karena ini acara NU ya bisa dikatakan khas-khas NU. Begini, jadi di antara ajaran leluhur adalah riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fa haitsu ma asabta khairan fa'akim. Jadi status hakikat bumi semua milik Allah, semua hamba juga hambanya Allah, maka di mana saja Anda menemukan kebaikan, silahkan berdomisili atau bermukim atau beraktivitas di situ. Kenapa saya terjemah sampai 3 kali, bermukim, berdomisili, beraktivitas? Karena dalam beberapa khazanah yang kita baca bahwa bumi ini, bumi yang kita huni adalah materi kita. Bahwa manusia sebagaimana kita tahu adalah materinya dari bumi. Sehingga karena sekarang manusia bisa berpikir, bisa olah otak, bisa olah perilaku, sebetulnya yang dialami bumi juga sama. Sehingga bisa saja teman-teman yang di Jerman, yang di Belgia dan di beberapa negara Eropa itu mungkin mustajabnya bumi, lama sekali berdoa ingin di situ ada tempat sujud. Kebetulan yang mau sujud teman-teman yang merantau di sana. Jadi bumi yang nggak dipakai sujud itu ngeluh sekali karena nggak dipakai sujud. Sehingga dalam Islam yang membedakan dengan agama lain diantaranya kata Rasulullah SAW, agama ini adalah ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi semua bumi Allah adalah sah sebagai tempat sujud. Di mana zaman itu agama-agama lain masih mengharuskan ritual tertentu harus di tempat ibadah. Tadi kalau Islam membolehkan sholat di pabrik, di lapangan, di mana saja asal tempat itu suci, oleh Islam dibolehkan sholat. Disebut ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi semua bumi bagi umat ini semuanya sah dipakai tempat sujud. Lalu makna sujud sendiri, ini perlu dicatat. Makna sujud sendiri adalah tauhid. Jadi sujud itu kalau fisik adalah meletakkan anggota 7. Jadi kalau ahli fikih menekuni sujud itu apa? Watul jabhah, watul yaden, watul qadamen, watul rukbaten, watul qadamen. Sehingga di situ disebut, saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, al-yaden, terus ar-rukbaten, al-qadamen. Ada anggota 7 yang harus sujud. Lalu kemudian banyak ulama yang mengatakan, lalu baik mana sujud di masjid sama di luar masjid? Biasanya ahli fikih menjawab, al-fadilah al-ta'alliqah bidzatil ibadah, kualitas sujud itu sendiri, kualitas sholat itu sendiri, itu mengalahkan kualitas yang berkaitan dengan tempat dan waktu. Ini penting saya utarakan supaya kita kita nyaman, kita punya status, kita punya identitas di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada periode di mana Rasulullah itu nggak bisa sholat di Masjid Haram karena diembargo oleh kafir Quraisy yang zaman itu sebagai penguasa Masjid Haram. Justru Nabi yang kekasih Allah, orang terbaik, bisanya sholat itu di Aqobatu Mina, di Aqobah, di lereng-lereng gunung seputar Mekah. Tapi itu tidak akan mengalahkan orang kafir yang ritual di Masjid Haram zaman itu, karena dengan cara yang salah. Utama Nabi yang ritual sholat secara benar meskipun nggak di Masjid Haram. Sehingga itu bukti bahwa ibadah yang
fadilahnya terkait dengan pemenuhan syarat dan rukun itu lebih utama ketimbang ibadah di tempat terhormat tapi tidak memenuhi syarat dan rukun. Di mana zaman itu pelakunya adalah orang-orang yang salah. Zaman itu disebut wa makana sholatum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Kenapa saya bikin mukadimah demikian? Supaya teman-teman yang di Belgia, di Jerman, antara membangun masjid fisik dengan sekaligus membangun atau mengajarkan atau bikin komunitas di mana orang sholat itu sekaligus benar. Jadi jangan sampai desain masjidnya benar, kiblatnya benar, terus syiarnya benar, kemudian cara sholatnya itu salah. Salah itu bisa karena tidak memenuhi standar fikih atau tidak memenuhi standar ilmu hakikat. Sehingga saya di sini sebagai orang yang peneliti fikih, saya mohon semohon-mohonnya, andaikan ada anggaran bangun masjid itu misalnya 1 miliar, saya bayangkan itu ya angka yang sama, meskipun kita tidak ingin ustadz-ustadz itu materi, untuk biaya supaya orang sholat itu sekaligus benar. Tapi tidak harus bentuknya misalnya dikasihkan ustadznya atau mubaleknya atau pemandunya, tapi bahwa proses itu harus dibiayai. Meskipun alhamdulillah tanpa dibiayai panitia, orang-orang sudah berusaha benar dalam sholat lewat pelajaran dari beberapa kiai, beberapa guru. Saya beri contoh misalnya begini, saya sering ngeluh ya, ada masjid itu bagus, semuanya bagus, fasilitas fisiknya bagus, tapi dengan cara sholat yang salah. Mungkin akhirnya membingungkan kiai-kiai karena harus nyari kaul-kaul yang paling do'if, yang paling lemah untuk mengesahkan cara sholat yang seperti itu, karena sholat yang standar gak diajarkan secara benar. Misalnya sujud tadi yang saya beri contoh. Di beberapa kitab fikih misalnya meletakkan jabhah itu harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Karena untuk sampai memastikan itu sujud, itu anggota 7 sedikit ditekan. Dan ditekan ini penting karena supaya keterikatan manusia dengan bumi, dan bumi ini penting juga jadi tempat sujud karena yang jadi saksi kita saat di akhirat. Sehingga banyak di kitab hadis diterangkan ada orang mau masuk neraka gara-gara banyak batu yang bersaksi itu dipakai sujud, kemudian orang itu nggak jadi masuk neraka. Nah tentu dengan asumsi sujudnya benar. Begitu juga bacaan-bacaannya, misalnya meskipun itu tidak syarat sah, dilatih subhana rabbiyal a'la bihamdi. Saat kita sujud benar-benar ikrar bahwa keagungan, kebesaran hanya milik Allah. Sehingga apapun kita jadi duta besar, dosen atau kiai besar, di depan Allah itu tidak siapa-siapa. Kita benar-benar merunduk di Allah, kita tidak siapa-siapa. Kita yang kiai pun bisa masuk neraka, kita yang dokter pun bisa masuk neraka, kita yang hebat pun bisa terlantar suatu saat, setiap saat. Nah barokahnya sujud ini orang akan ikrar kelemahannya dan hanya ngakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mental ini nyata-nyata dihayati, maka di luar sholat dia akan berperilaku tawaduk, simpatik, sehingga keberhadiran dia rahmatan lil alamin. Jangan sampai kemudian masjid dibikin mewah, kemudian cari imam yang bacaannya paling bagus, lama-lama nyari yang paling populer, yang juara nasional, terus ukurannya begitu terus, lama-lama nyari yang penampilannya bagus, sholatnya harus seragam, terus ketika sholat harus begini, dan semuanya itu fisik. Jadi saya ngapresiasi semua pembangunan masjid fisik, tapi saya mohon semohon-mohonnya kaifiatul ibadah bistifai syurutiha wa arkaniha, ya, cara-cara beribadah dengan memenuhi syarat dan rukun harus terpenuhi. Sehingga dulu zaman Nabi itu masjid itu sederhana, tapi Nabi itu luar biasa ngajari sholat, sampai beliau praktekkan sendiri. Ketika ada seorang Arabi, seorang kampung datang, ya Rasulullah bagaimana saya sholat? Kamu silahkan nginap di sini 3 hari, kemudian terus melihat saya sholat. Terus Nabi terakhir ngendikan, Sallu kama ra'aitumuni usolli, kamu silahkan sholat sebagaimana kamu melihat saya sholat. Dan ada lagi yang dilatih Nabi, sholatnya salah, kemudian disuruh ngulang lagi. Tidak sholat tafakabir, kalau kamu sholat takbirnya begini, baca fatihahnya gini, rukuk begini, iktidal begini, sampai selesai. Sehingga saya harapkan dari ibadah yang benar ini, kemudian teman-teman yang ditakdir waktu sholat masih di kampus atau di tempat kerja atau pas waktu sholat masih di mana saja,
Itu kualitas sholat itu kualitas yang utama karena fadilahnya, keutamanya al-muta'alliqah bidatil ibadah. Memang kualitas sholatnya itu yang bagus. Jadi saya ulang lagi, kualitas sholatnya yang bagus sehingga memenuhi keinginan Nabi ju'ilat lanal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah ini dijadikan Allah sebagai tempat sujud. Sehingga ketika kita benar-benar sujud dengan makna yang sebenarnya, maka sholat ini benar-benar nanti tanha anil fahsya'i wal munkar. Apalagi kalau sujud kita sampai nganggep itu nikmat terbaik. Saya berkali-kali bilang, suatu saat ketika kita di akhirat dan kehidupan kita difilmkan ulang oleh Allah Ta'ala, disyuting ulang oleh Allah Ta'ala, dan kita menyaksikan mungkin kita sedang di kafe, mungkin kita sedang guyon, sedang tidur, sedang sepak bola. Pasti paling kita tidak malu ketika itu diulang ketika kita sujud. Sehingga cerita-cerita di mahsyar, cerita-cerita orang ditahan di mahsyar, itu kata Rasulullah SAW, ketika umatku ada yang banyak masuk neraka, itu yang enggak dimakan oleh api neraka itu adalah tempat-tempat sujud. Wa innan nara lam takul asar sujud. Api tidak akan membakar fisik atau anggota tubuh yang dulu di dunia dipakai sujud. Kenapa saya menitik beratkan ini? Supaya kita kalau baca Quran, ya kita tadi menerangkan banyak Quran, misalnya wasjud waqtarib, kalau sudah berani sujud ya harus sampai dekat Allah. Sehingga ini penting supaya kita hidup di perantauan tetap bahagia karena ditakdir sujud. Kita jadi orang kaya tetap bahagia karena sujud. Jadi orang miskin bahagia karena sujud. Jadi siapapun kita bahagia karena sujud. Karena hakikat saat kita ketemu Allah, itu kita nanti tidak dengan status kiai besar, profesor, doktor, atau dengan jabatan-jabatan duniawi. Tapi kita hanya sebagai jabatan atau status yang permanen. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi status kehambaan kita ini hanya bisa kita dapatkan setelah kita sholat itu benar, menghamba sama Allah benar. Setelah status kehambaan ini benar, baru ada wadkhuli jannati. Jadi fadkhuli fi ibadi, masuklah berstatus sebagai hambaku. Baru wadkhuli jannati, kamu boleh masuk surgaku. Sehingga tadi nggak perlu pembiayaan kaifiyah atau pembiayaan guru-guru untuk melatih sujud. Saya pikir itu tidak penting karena masih banyak orang ikhlas yang mengajarkan sujud yang benar, sholat yang benar. Tapi saya mohon di masjid-masjid di Eropa juga harus ada kitab takrib, kitab mahali. Karena kalau takrib saja resikonya itu kalau ada satu perilaku ibadah masyarakat kita yang menurut kitab takrib itu tidak sah. Padahal nanti kalau dicari referensi di kitab yang lebih besar mungkin ada pembenarannya. Dan barokahnya kitab-kitab besar itu mungkin misalnya yang ditakdir kunut, yang mungkin kita tahu itu mazhab Syafi'i, yang mungkin ada tamu mungkin dari Arab Saudi atau di mana yang pas jamaah di kita tidak kunut, kita tahu itu mazhab Hanafi, sehingga cara pandang kita terhadap lintas mazhab itu lebih luas. Masyhur itu Said Muhammad dan beberapa ulama sering ngendikan li'annal insana kullamat tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas, karena manusia ketika bacanya banyak, baca referensinya banyak, maka tidak gampang engkar, ya, tidak gampang menyalahkan orang lain. Kenapa baca banyak ini penting? Karena apalagi teman-teman yang hidup di Eropa itu kan komunitasnya besar, dan kita di haji saja melihat cara ibadah macam-macam, dengan cara yang macam-macam, dan sebagian ya memang karena madhab, bukan karena kesalahan. Kalau karena kesalahan memang ya didis, ya memang salah. Memang sebagian itu karena madhab. Misalnya kita pas kecil sampai besar, keyakinan kita megang perempuan itu yang ajnabiyah itu batal. Tapi guru-guru kita khusus pas tawaf diminta intikal madhab, mengikuti madhab. Kalau bersentuhan dengan perempuan tidak batal, karena agak kebayang kalau setiap bersentuhan dengan perempuan kemudian kita harus wudu lagi, harus memperbarui tawaf lagi misalnya. Kemudian yang terakhir, ini memang saya tidak akan cerita masjid, tapi cerita kualitas aktivitas di masjid. Saya bawa kitab Sahih Muslim, di mana tradisi pesantren atau tradisi NU itu sering tahlilan, sering baca tasbih bareng, baca tahlil bareng. Ini juga penting karena disebut al-baqiyatus sholih. Baqiyat itu satu kalimat yang abadi, sholihat itu yang layak.
Saat nanti di akhirat itu kita tidak siapa-siapa. Yang tetap sebagai aktor, sebagai al-fa'ilul mukhtar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dilatih mulai kecil sampai sekarang disuruh ikut tahlil, ikut baca tasbih subhanallah bihamdi atau subhanallahil azim, maha suci Allah, maha besar Allah. Karena itu kalimat yang abadi. Kita manusia apapun hebatnya itu digerus oleh tua, digerus oleh sakit, dilumpuhkan oleh kelemahan kita. Yang hakikat abadi itu ya Allahu Akbar. Kita tidak pernah besar abadi. Sehingga ketika kita nanti di akhirat, yang al-baqiyatus sholihat itu bukan kita. Kita tetap orang yang kulluman alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Orang yang rusak, orang yang rentan, orang yang profan. Yang abadi itu Allah. Sehingga kita dilatih tahlil Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini disebut al-baqiyatus sholihat. Karena nanti kamu di akhirat, kalimat-kalimat yang kita utarakan di dunia itu semuanya tidak ada gunanya, kecuali kalimat-kalimat yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis disebut secara jelas ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman. Kalimat-kalimat yang di dunia yang sering kita baca itu mungkin mudah hilang. Yang enggak mudah hilang adalah kalimat-kalimat yang terkait memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ditanya sama beberapa orang, ini mungkin statement terakhir saya. Gus, kenapa banyak negara Eropa yang negaranya lebih tertib sehingga kita lebih nyaman karena sistem negaranya bagus, hak asasi manusia terjamin, kemakmuran rakyatnya terjamin. Terus saya bilang Islam tidak akan pernah melarang orang belajar dari negara manapun, tapi yang jelas pesan saya kamu harus ingat Allah dulu. Sistem itu bisa bagus karena ada bumi yang disediakan Allah. Orang bisa hidup karena ada oksigen yang diciptakan Allah. Orang bisa bertahan hidup karena ada air yang diciptakan Allah. Sehingga apapun baiknya sistem negara manapun, tetap nomor satu itu karena jasanya Allah, bukan yang lain. Meskipun Islam mengharuskan orang berterima kasih sama sistem sosial yang baik, tapi tetap nomor satu itu tentang jasa kamu sama Allah. Dan itu juga yang diajarkan guru-guru kita. Kalau kita baca surat Waqiah, kata Allah Ta'ala, ketika kamu menanam benih di bumi, apakah kamu yang menghidupkan? Kita kan paling nanam saja jagung, habis itu kita tinggal. Kata Allah Ta'ala, apa kamu yang menghidupkan jagung itu? Kata Allah, saya yang menghidupkan. Law nasya'u, kalau saya mau, tak hancurkan. Ketika kamu minum air, a'antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munsibun. Jadi itu terus diulang-ulang oleh Allah. Ketika kamu nyaman di bumi, pakai mobil mewah nyaman, punya istri cantik nyaman, punya jabatan nyaman, kata Allah, sekali saya mau, kata Allah, amin teman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu bisa nyaman karena bumi tidak saya goyang, tidak saya bikin gempa. Sehingga dengan berpikir seperti itu, apapun yang kita alami sekarang, misalnya kita bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, karena bumi enggak digoyang Allah, langit tidak menjatuhkan meteor, langit tidak guncang. Sehingga itu terus yang dilatih, amin tuman fis sama yakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Amin tuman fis sama ayursila alaikum hasiba fasta'lamuna kaifa nazir. Ketika punya air, kita juga tidak bisa menjaga eksistensi air sampai sekarang. Yang bisa jaga hanya Allah. Allah juga yang memperingatkan kita, kul ara'aitum in asbaha ma'ukum khoron fama ya'tikum bima ikma'in. Coba kalau air itu tak ambil, kata Allah, kamu bisa apa? Nah, saya berharap dari ngaji saya yang singkat ini, memang ini sudah malam, ya, jadi ini saatnya para kiai, ya, para ulama mungkin saatnya munajat sama Allah, dan ini kebenaran saya bisa menyampaikan ini. Sehingga saya berharap dengan pikiran dan nurani seperti ini, teman-teman yang hidup di Jerman, di Belgia tetap nyaman karena hakikatnya al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fa haitsu ma asabta khairan fa aqim. Sebetulnya hakikat hidup itu ya seperti itu. Manusia yang dimanapun ya hamba Allah, bumi yang Anda tempati dimanapun ya bumi Allah. Maka di mana saja kamu menemukan kebaikan, fa aqim, maka silakan beraktivitas di situ atau menempat di situ atau berdomisili di situ. Mohon maaf karena saya tidak bisa lama-lama karena di sini juga sudah malam. Tadi saya juga habis ngaji dengan banyak santri. Mohon maaf atas semua dan saya ikut mengapresiasi semua aktivitas keislaman di sana yang disebut mudarosah keislaman atau tadarus keislaman. Tapi saya mohon selain bangunan-bangunan fisik,
bangunan-bangunan mental atau rohani juga diajarkan, sehingga jangan hanya masjidnya yang bagus, tempat wudhunya yang bagus, tapi juga sholatnya yang bagus. Caranya diajarkan sholat-sholat yang benar dan baik, juga khazanah-khazanah yang agak luas, supaya nanti kalau ada bersinggungan dengan mazhab yang macam-macam, kita tidak mudah panik, tidak mudah mengklaim, tapi selama itu ada dalam khazanah-khazanah ulama kita, harus kita benarkan. Baru kalau benar-benar tidak ada khazanahnya, mungkin baru kita menvonis itu sesat atau salah. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.